kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun, serta kalian selalu untuk semangat belajar. Nah, anak-anak, seperti yang kalian ketahui, kita itu mempelajari bagaimana perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah terhadap pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini adalah video part 2-nya ya, yaitu mengenai Perang Padri. Yang part satunya ini mengenai Perang Saparua Ambon Maluku itu sudah bahas di video sebelumnya. Kalian bisa lihat ya di video kita sebelumnya di YouTube Ibu. Nanti Ibu kasih link deskripsinya. Nah, untuk yang sekarang kita bahas yaitu mengenai Perang Padri di Sumatera Barat. Nah, bagaimana Perang Padri ini? Mari kita simak materi kita. Nah, anak-anak, Perang Padri ini awalnya itu adalah perang internal ya, atau perang saudara. Perang internal antara kaum adat dan kaum padri atau kaum ulama. Jadi kaum ulama pada saat itu dijuluki dengan kaum padri pada saat itu. Ini di Sumatera Barat ya. Nah, jadi ada konflik internal antara kaum adat dan kaum padri. Mereka ini bersaudara, makanya dibilang perang internal atau perang saudara. Nah, kenapa mereka ada perang internal atau terjadi perang saudara ini? Nah, diantaranya ini adanya keinginan kaum padri untuk meluruskan agama Islam di masyarakat. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa kaum padri ini adalah kaum ulama di mana mereka sangat memegang teguh ajaran-ajaran agama Islam. Nah, tapi pada saat itu ada yang namanya kaum adat, saudara mereka sendiri, yang pada saat itu juga sebagian besar mayoritas kaum adat ini memegang atau memeluk agama Islam. Nah, jadi awalnya ini ada keinginan kaum padri untuk meluruskan agama Islam di masyarakat. Kenapa dibilang meluruskan? Karena pada saat itu ada beberapa kebiasaan kaum adat yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam nih, maupun adat istiadatnya gitu. Nah, serta adanya perebutan pengaruh antara kaum adat dan kaum padri atau kaum golongan agama. Nah, apa saja sih adat istiadat kaum adat ini yang atau kebiasaan-kebiasaan kaum adat yang bertentangan dengan agama Islam pada saat itu? Di antaranya kaum adat ini punya kebiasaan seperti melakukan perjudian ya, dengan penyambungan ayam, kemudian minum minuman keras, merokok, dan hal-hal lainnya. Intinya dia bertentangan dengan agama Islam. Kemudian juga ada adat istiadat di mana ada perkembangan adat matrilineal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Matrilineal yaitu mereka menganggap bahwa anak itu berasal dari garis keturunan ibu, bukan keturunan ayah. Jadi hal-hal itu sangat bertentangan dengan agama Islam, sehingga kaum padri ini merasa itu perlu diluruskan gitu. Karena apa? Karena kaum adat sendiri mayoritasnya sudah memeluk agama Islam. Nah, kaum padri ini sudah melakukan seperti ajakan untuk tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang menentang syariat Islam ya. Mereka membuat ajakan kepada kaum adat. Tapi seiring berlalunya waktu, kaum adat itu tetap saja melakukan kebiasaan-kebiasaan yang menentang agama gitu, agama Islam, sehingga hal ini yang membuat geram kaum padri atau kaum ulama pada saat itu, sehingga mereka terjadilah perselisihan atau yang dinamakan perang saudara, bermula dari hal ini gitu. Nah, karena adanya perselisihan ya internal perang saudara ini antara kaum padri dan kaum adat, nih hal ini dimanfaatkan oleh Belanda pada saat itu. Nah, seperti yang kalian ketahui sebelum-sebelumnya bahwa Belanda ini
memang sangat licik ya. Dia selalu memanfaatkan atau melakukan yang namanya, masih ingat, divide et impera, yaitu adu domba. Nah, setiap ada konflik internal pasti si Belanda ini nongol dengan pemikiran bahwa mereka akan melakukan adu domba. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelum-sebelumnya, Belanda ini melakukan adu domba dengan cara mendukung salah satu pihak yang berkonflik. Ketika dia mendukung salah satu pihak yang berkonflik, kemudian pihak yang didukungnya nanti menang, maka dia akan meminta apa? Meminta imbalan. Nah, begitulah taktik Belanda yang sangat terkenal pada saat melakukan atau ingin menguasai wilayah Indonesia. Termasuklah pada saat itu Belanda ingin menguasai Sumatera Barat. Nah, maka Belanda pada saat itu masuk, kemudian dia mendukung kaum yang posisinya terjepit pada saat itu, yaitu kaum Adat. Nah, jadi di sini si Belanda itu mendukung kaum Adat. Tidak lepas dari imbalan tadi, ketika si Belanda itu sudah mendukung kaum Adat, dengan begitu oleh kaum Adat, Belanda itu diizinkan untuk membangun benteng pertahanan mereka pada saat itu di daerah mereka Sumatera Barat, yaitu bernama Benteng Fort de Kock. Nah, jadi karena dia sudah pada saat itu istilahnya membantu kaum Adat gitu, maka mereka diizinkan untuk membangun benteng pertahanan, yaitu Benteng Fort de Kock. Nah, sehingga karena melihat hal ini, kaum Padri itu akhirnya marah. Nah, sehingga pada tahun 1821 itu perlawanan kaum Padri dengan sasaran utama Belanda meletus, ya kan? Karena mereka merasa hal itu sangat tidak etis, pokoknya geram lah, karena si Belanda ini turut campur. Makanya kaum Padri melakukan penyerangan dengan sasaran utama adalah Belanda pada tahun 1821, di mana pada saat itu kaum Padri melakukan penyerangan kepada Belanda itu dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, dan ada tokoh-tokoh lain, diantaranya Tuanku Nanrenceh, kemudian Tuanku Pasaman, serta Tuanku Tambusari. Nah, serta tokoh-tokoh lain pada saat itu. Nah, terjadilah perang antara kaum Padri yang melawan Belanda dan kaum Adat pada saat itu. Nah, tapi anak-anak, pada saat terjadinya perang ini antara Padri melawan Belanda, misalnya kaum Adat ini, Belanda itu di sisi lain, Belanda itu juga menghadapi perang di Ponorogo. Jadi ada dua perang yang dihadapi Belanda pada saat itu, yaitu ada perang Padri, ada juga perang di Ponorogo. Nah, melihat hal itu, otomatis keadaan Belanda pada saat itu menjadi terpojok atau menjadi terdesak. Sehingga Belanda berpikir, Belanda ini sadar kalau dia melanjutkan pertempuran sama kaum Padri, maka dia akan kalah, Belanda akan kalah. Karena dia menghadapi pada saat itu dua perang melawan Padri dan juga perang melawan Diponegoro gitu. Jadi seperti biasa muncullah pemikiran-pemikiran licik Belanda ini. Sehingga pada saat itu si Belanda ya kan mengajak kaum Padri untuk berdamai. Ayolah kaum Padri, kita berdamai, katanya kan. Untuk apa kita perang-perang? Kami sudah sadar bahwa perang itu tidak baik. Mari kita berdamai. Gitu kan? Padahal karena dia takut kalah kalau seandainya dia melanjutkan perlawanan, ya kan? Dia menghadapi perang Padri, dia menghadapi perang Diponegoro. Nah, inilah siasat Belanda mengajak kaum Padri pada saat itu untuk berdamai. Nah, pada saat itu pun perdamaian ini diwujudkan
oleh kaum Padri. Mereka menerima tawaran Belanda untuk berdamai. Nah, sehingga perdamaian ini antara Belanda dan kaum Padri diwujudkan di Bonjol pada 15 November 1825. Nah, ketika Belanda udah berdamai dengan si kaum Padri, maka dia melanjutkan apa? Melanjutkan perang, yaitu pada saat itu dia bertarung ya melakukan serangan ya dengan di Ponorogo. Nah, jadi dia udah berdamai tadi dengan kaum Padri, terus dia menyelesaikan perangnya dengan di Ponorogo, sampai pada akhirnya Belanda ini berhasil memadamkan perlawanan di Ponorogo, atau istilahnya Belanda ini menang melawan di Ponorogo pada saat itu. Nah, tadi kan si Belanda sudah melakukan perdamaian dengan kaum Padri kan, kemudian dia menyelesaikan pertempurannya dengan Ponorogo, akhirnya dia menang. Nah, ini tadi Ibu bilang kelicikan Belanda. Kenapa Ibu bilang licik? Karena dia kembali menyerang kaum Padri nih, si Belanda ini. Padahal dia yang ngajak berdamai, dia lagi yang menyerang kaum Padri. Nah, melihat Belanda melakukan hal ini kepada kaum Padri, pada saat itu kaum adat menyadari bahwa Belanda pada saat itu ya hanya memanfaatkan kaum adat untuk menguasai Sumatera dengan mengadu domba kaum adat dengan kaum Padri pada saat itu, sehingga kaum adat memasang badan untuk bergabung dengan kaum Padri melawan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Nah, selain kaum adat dan kaum Padri sudah bergabung melawan Belanda pada saat itu, kaum adat dengan kaum Padri juga dibantu atau dapat bantuan dari Aceh untuk mendukung perjuangan kaum Padri melawan Belanda pada saat itu. Nah, tapi anak-anak, nasib seperti yang Ibu bilang pada saat-saat sebelumnya tidak ada yang tahu, meskipun pada saat itu kaum adat, kaum Padri, bahkan ada bantuan-bantuan dari lainnya yang untuk kaum Padri melawan Belanda sudah dilakukan. Nah, tapi pada saat itu yang memenangkan pertempuran adalah Belanda. Kemenangan Belanda ini ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir kaum Padri di Bonjol pada tahun 1837. Nah, kemudian selain itu pasukan pemimpin rakyat Sumatera Barat yang pada saat itu melawan pemerintah Hindia Belanda, yaitu Tuanku Imam Bonjol, pun ditangkap. Kemudian beliau diasingkan ke Priangan, kemudian diasingkan lagi ke Ambon, hingga terakhir beliau diasingkan di Manado. Dan Tuanku Imam Bonjol hingga wafat pada 1864. Nah, anak-anak, berakhirnya perang Padri ini membuat kekuasaan Belanda di Sumatera Barat semakin besar. Keadaan ini juga mendukung usaha Belanda untuk menguasai wilayah Sumatera yang lain. Anak-anak, meskipun peperangan ini dimenangkan oleh Belanda, tapi kita tetap harus menghargai, menghormati, bahkan kita harus bangga kepada tokoh-tokoh yang ikut berjuang itu untuk melawan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Nah, berkat jasa-jasa mereka ini, kita bisa hidup seperti sekarang ini. Kita bisa hidup tanpa kebijakan-kebijakan yang menyiksa dari pemerintah Hindia Belanda. Kita bisa hidup tanpa harus takut akan serangan-serangan yang dilakukan oleh Belanda. Ya, banyak sekali manfaat atau hikmah yang bisa kita ambil daripada perjuangan pahlawan-pahlawan yang sudah berhasil untuk mengusir para penjajah, termasuklah dia pemerintah Hindia Belanda pada saat itu.
Nah, anak-anak, apa yang bisa dipelajari daripada peristiwa sejarah ini? Di antaranya adalah kalau dulu itu para tokoh-tokoh itu berjuang perang, ya, rela mengorbankan antara hidup dan matinya untuk mengusir penjajah. Kalau demi keutuhan negara ini, ya kan, supaya rakyat bebas dari penderitaan penjajah pada saat itu. Nah, kalau sekarang bagaimana supaya negara ini baik adalah kalian tidak perlu lagi melakukan perang, ya kan? Kalian cukup dengan belajar sungguh-sungguh, kalian membuat atau bahkan berinovasi, membuat negara ini menjadi lebih baik ke depannya, ya. Jadi untuk meneruskan perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita sebelumnya adalah dengan belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, supaya kalian turut berpartisipasi untuk membangun negara ini menjadi lebih baik dengan membuat sumber daya manusia yang berkualitas, salah satunya yaitu tadi dengan belajar. Juga anak-anak, ibu pesankan jangan seperti Belanda yang selalu menerapkan politik divide et impera itu, yaitu adu domba, di mana dia selalu Belanda itu selalu membantu dengan mengharapkan imbalan. Jadi untuk sekarang kalian jangan seperti itu, bantulah dengan ikhlas. Jangan bantu seperti Belanda mengharapkan imbalan. Ya anak-anak. Nah anak-anak, jadi itulah video pembelajaran kita pada hari ini, pada saat ini. Nantinya kita akan lanjut part 3 ya anak-anak, mengenai perang Diponegoro. Nah jadi tunggu penjelasan materi selanjutnya di part 3 mengenai perang Diponegoro. Oke anak-anak, materi ini tidak hanya sampai kepada apa yang ibu jelaskan, kalian boleh mencari sumber-sumber yang lain ya mengenai perang Padri. Apabila ada yang ingin didiskusikan, kalian boleh, sangat boleh diskusikan kepada ibu. Anak-anak, tetap selalu jaga kesehatan di masa pandemi ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di video part 3. Terima kasih.